wanita kalau ada masalah lebih suka berbagi, memang begitu. Kenapa? Karena masalah hormon itu tadi, dia harus share. Sama masalah apa? Masalah ya jumlah komunikasinya banyak, 20.000 per hari. Pernah risetnya mengatakan wanita kalau dalam sehari komunikasi kurang dari 16.000 kata, tidur malamnya nggak nyenyak. Makanya kalau dia ada masalah, ada sesuatu, dia harus beberkan. Harus beberkan. Kebalikannya laki-laki, kalau ada masalah suka menyendiri. Kenapa? Karena otak kanannya tadi otak solusi. Ya. Pria kalau tertekan nggak mau bicara, Bu. Jadi kalau suami kita capek banget, anak laki kita capek banget, Bapak Abi capek banget ya? Iya. Udah, nggak usah diungkit-ungkit. Kita suka salah karena kita pikir kayak perempuan. Mbok yang ngomong sama aku, Abi. Aku kan soulmate-mu yang akan mendengarkan segala curhatanmu. Laki-laki nggak suka digituin. Kadang ada bapak-bapak dia teriakin istrinya, diam. Astagfirullahaladzim. Ya, Bu, ada ibu bilang, tapi suami saya nggak pernah teriakin saya diam. Kepengennya, Bu, begitu. Cuman nggak enak hati aja sama ibu. Tinggal sama mertua. Iya kan, iya, langsung dilaporin. Kepengennya suruh stop gitu. Kenapa? Laki-laki mau cerita sama istrinya atau mau cerita sama orang lain kalau ada masalah apabila sudah ketemu solusinya, sudah ada solusinya. Waktu dia ada masalah, biarkan saja otak kanan otak solusi. Dia akan cari, oke, waduh saya nih ada masalah di kantor ya, harus apa namanya, memindahkan orang itu buat pimpinan, memindahkan orang bekerja itu susah banget, Bu. Susah banget, sedih banget. Dia cari cara dulu gimana cara pindahkan lebih efektif. Oh, udah dapat. Nah, pas udah dapat baru mau cerita. Kenapa? Laki-laki tetap ingin dilihat sebagai pahlawan. Bahwa dia punya masalah dimanapun, tapi dia dapat solusinya. Makanya dia baru mau cerita. Anak laki juga begitu. Saya pernah cerita dulu, mungkin Mbak Ibu ada yang ingat, anak saya yang ketiga. Suatu ketika, ibu, HP aku ketinggalan di taksi. Cepetan nak, cepet telepon taksinya. Udah 2 bulan yang lalu, Bu. Udah 2 bulan yang lalu. Kok baru cerita sama ibu? Iya kan aku coba usaha dulu, Bu. Aku telepon ke sana, aku datang ke sana, apa segala, ternyata nggak bisa, ya udah. Oh, baru inget, ya Allah, iya laki dia ya. Laki-laki maunya begitu. Jadi kalau nanti suami cerita sama kita berarti dia sudah dapat solusi. Ya, bahwa dia hebat menemukan solusi. Itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ayah udah tahu ya solusinya ya? Iya. Alhamdulillah, sip. Udah gitu. Laki-laki senang banget. Kebalikannya kita. Kalau ada masalah, senang cerita, ya. Tapi nggak mau dikasih solusi. Next nih. Ayo. Jadi cuma mau disimak doang. Dikasih solusi, berantem. Bukan gitu, ayah. Iya. Padahal laki-laki itu kalau mendengarkan istrinya curhat, pastikan kalau curhat tuh sedih ya, sesuatu yang sedih. Itu nggak tahan, Bu. Udahlah ekspresi mukanya 1/5 detik tapi dia sudah tahan ya, tapi dia ingin menyelamatkan istrinya. Jadi salah satu menandakan cintanya laki-laki atau cintanya suami pada istrinya, yaitu selalu memberikan solusi pada saat wanita curhat. Padahal wanita cuma mau didengar aja. Pas dikasih solusi berantem ya. Ya, kenapa? Karena wanita, ya, dia cara memecahkan solusi adalah beberkan dulu. Pas waktu dia beberkan, baru dia bisa melihat masalah itu secara holistik gitu, secara otak kanan. Waktu beberkan kan otak kiri ngomong, ayah kan tadi, ya Allah ayah tadi begini. Waktu dia cerita, telinganya mendengar lagi, otak kanannya mencari solusi. Oh gitu.
Jadi kadang-kadang suami dengan dia lihat aja, dengerin aja, ya, itu wanita atau itu kita tuh istri atau perempuan ini setelah ngomong udah enak pergi ngelayar. Ya. Paling sering kan kasih contoh tuh kan ya, ayah aku sakit kepala. Apa jawab suami? Itu sama tuh solusi tuh. Tapi kan perempuan pinter, Bu. Dia tahu self healing. Baru sakit kepala udah langsung minum obat, baru cerita. Makanya disuruh kasih minum obat, marah. Udah semua obat ayah aku minum. Ya. Jadi maunya apa sebetulnya kita? Denger aja. Makanya kasih kode sama suami, ya, aku mau curhat, tolong dengerin aja ya. Udah gitu aja. Suami saya sudah suka saya ajarin begini juga sengaja. Karena betul, Bu, saya saja mohon maaf sering menyampaikan ini dan sudah juga tahu pada saat sedang curhat dikasih solusi berantem loh. Apalagi nggak tahu ya. Ya Allah, ini kan saya ngomong sebenarnya buat ngingetin aku nih. Ya berantem itu, berantem. Ya, makanya suka kasih kode. Ya, aku cerita aja ya, aku cerita aja ya. Ya, simak aja ya. Kata suami, mau pakai solusi apa enggak? Nggak usah. Kayak nanya mau pakai daun bawang apa enggak? Nggak usah ya, nggak usah. Aku tahu kok solusinya, yang penting kamu denger. Cuman seneng dibelai-belai gini aja belakangnya tuh. Sama seperti waktu tadi laki-laki sedang marah di luar, dia seneng dibelai belakangnya. Kita juga begitu, seneng dibelai belakangnya supaya menstimulasi hormon bahagia. Kadang kita ceritanya no, suami udah tahu tuh, oh, daripada panjang-panjang langsung belai belakang. Oh, no. Yang biasanya 45 menit curhatnya ini 15 menit kan, udah langsung. Iya, enak kayak gitu, enak. Tapi ini aja sering lupa, Bu, sering kadang-kadang lupa. Ya, kadang-kadang lupa. Suami saya kalau lupa dia kasih solusi, terus dia astagfirullah, maaf ya. Tapi karena saya paham juga, saya bilang sama suami apa? Tidak apa-apa, itu menunjukkan cintamu padaku. Karena pada pria, solusi adalah cara menunjukkan cintanya pada istrinya. Jadi kalau sekali-sekali waktu kita curhat, suami kasih solusi, berbahagialah. Nggak usah berantem lagi. Dulu berantem kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kita sangka tuh suami mau ikut campur masalah kita, bukan. Saking dia cintanya, dia nggak mau istrinya tuh sedih, nggak mau istrinya cemas, nggak mau. Itulah pentingnya sebuah pengetahuan, ya. Jadi naik derajat kita, oke?